Selamat datang di Harapan Bangsa Business School dalam mata kuliah General Management. Saya Samuel Tarigan akan menjadi pengajar Anda dalam mata kuliah ini. Dalam sesi yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen. Apa fungsi manajer, apa peran manajer, dan bagaimana melakukan tugas-tugas Anda sebagai manajer. Pendekatan dalam mata kuliah ini adalah praktek dan juga teori. Karena keduanya saling berhubungan. Oleh karena itu, mari kita ikuti pelajaran berikut. Yang kami harapkan nomor 1, Anda bisa menjelaskan peran seorang manajer ya dalam sebuah organisasi. Perannya apa? Yang disebut manajer itu apa peran dia, role-nya. Kedua, bisa menjelaskan fungsi-fungsi manajerial. Ya, ada 4 fungsi manajerial. Ya, planning, organizing, leading, controlling, disebut juga POLC. Ya, POLC. Serta menyebutkan berbagai kegiatan utama di setiap fungsi tersebut dan prinsip-prinsip pelaksanaannya pada masing-masing fungsi tersebut. Saya akan jelaskan dalam sebuah skema. Ya. Kemudian Anda diharapkan bukan hanya bisa menjelaskan, ya, tetapi juga bisa menerapkan fungsi-fungsi manajemen POLC tersebut dalam sebuah kegiatan sederhana. Dan terakhir, baru Anda juga akan diperkenalkan kepada beberapa teori manajemen. Karena Anda juga harus mengetahui penelitian-penelitian di bidang manajemen. Beberapa dari Anda mungkin akan tertarik untuk mendalami sebagai akademisi, ya, sebagai saintis bahkan di bidang manajemen. Tetapi bagi Anda yang praktis juga, berpikir sebagai orang-orang yang pragmatis ingin berkarya bukan di dunia akademik, tetap saja teori-teori dan penelitian ini sangat menguntungkan Anda, ya, kalau Anda punya pengetahuan teoretikal yang baik tentang apa itu manajemen dan penelitian yang mutakhir di bidang manajemen. Dalam mata kuliah ini, keempat tujuan tadi itu akan dinilai dengan 4 cara yang berbeda. Pertama adalah kuis, ya, ada kuis. Ada tugas besar dengan bobot yang paling besar 40%, ada UTS dan ada UAS, ya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, Anda bisa lihat di sana kuis bobotnya 20%, tugas besar ini 40%, dan ada UTS yang sifatnya esai itu 20%, dan di akhir semester ada ujian yang sifatnya lebih multiple choice, ya, karena pengetahuan yang sifatnya theoretical. Ya, kami berharap Anda juga punya exposure, punya pengetahuan tentang teori-teori manajemen yang banyak digunakan. Buku referensi kita dari Stephen Robbins dan Mary Colter. Anda bisa cari edisi yang lebih baru kalau ada. Dan Anda diharapkan juga banyak membaca. Kami akan memberikan bahan-bahan bacaan PDF, ya, yang berisi case studies, ya. Jadi banyak case study yang Anda harus baca, Anda harus pelajari, dan Anda harus bahas di dalam kelas. Kita akan ada sesi untuk membahas case study, ya, dan Anda mendapatkan nilai dari case study, ya. Demikian tentang kuliah. Hari ini kita akan membahas sesi yang pertama, yaitu planning, ya, mata kuliah planning. Setelah sesi ini, para mahasiswa diharapkan pertama mampu menjelaskan hubungan antara praktek dan teori manajemen. Dan alasan bisa menjelaskan kenapa kita perlu mempelajari teori juga selain hanya praktek. Ya, ini sama-sama pentingnya. Ya, selama ini business schools atau program manajemen yang banyak di Indonesia penekanannya banyak di teori, sehingga mahasiswa lebih pada menghafal teori. Ya, pelajaran ini bicara tentang manajemen itu sebenarnya bicara tentang skill. Ya, menjadi manajer itu bukan melulu Anda belajar baca buku lalu bisa jadi manajer. Anda perlu terapkan, ya. Anda perlu biasakan, ya, dalam bertindak, dalam merencanakan, dalam bekerja sama dalam tim. Apa yang Anda pelajari di sini itu harus dipraktekkan. Kenapa? Karena ini adalah keterampilan. Ya, keterampilan tidak bisa dikuasai hanya dengan membaca. Ya, bayangkan Anda belajar naik sepeda, belajar berenang hanya dengan membaca, tidak mungkin kan? Anda harus praktek. Ya, tetapi praktek saja tanpa teori
itu akan belajar dengan sangat lama melalui banyak kesalahan-kesalahan. Ya, kita akan harapkan setelah kuliah sesi pertama Anda bisa jelaskan hubungan praktik dan teori manajemen serta alasan kenapa Anda perlu mempelajari teorinya. Kemudian setelah sesi ini, Anda juga diharapkan bisa menjelaskan 4 peran seorang manajer. Yang ketiga, Anda bisa menyebutkan 4 fungsi, ya, 4 fungsi seorang manajer di dalam organisasi. Kemudian bisa menjelaskan persamaan dan perbedaan peran manajemen pada 3 level organisasi. Anda akan lihat 3 level organisasi, ya. Kemudian, khususnya untuk fungsi planning, karena kita hari ini akan mempelajari 1 dari 4 fungsi, ya. Fungsi pertama adalah planning. Anda diharapkan mampu menyebutkan 2 prinsip di dalam perencanaan, dalam planning, ya. Ada 2 prinsip penting yang Anda harus pahami. Yang kedua, bisa menyebutkan output utama dalam proses planning. Ini betul-betul problem. Saya baru saja berinteraksi dengan manajemen di perusahaan saya, dan mereka, beberapa dari manajer yang telah bekerja bertahun-tahun, tidak bisa menyebutkan apa output utama dari proses planning. Ya, dan hari ini Anda akan belajar itu. Saya harap suatu ketika Anda akan menjadi pemimpin. Sebelum menjadi pemimpin, Anda harus jadi manajer, ya, dan menjadi manajer, Anda juga harus mengetahui apa itu output dari perencanaan. Dan sebelum akhirnya Anda menjadi manajer, Anda juga harus menjadi team member yang bisa berkontribusi dalam sebuah tim. Anda menjadi anak buah dulu sebelum jadi pimpinan, ya. Jadi oleh karena itu adalah sebuah proses bertahap, ya. Membangun keterampilan ini butuh waktu. Oleh karena itu dimulai dengan hafal dulu, tahu dulu fungsi manajer apa. Kemudian perannya apa, dan Anda bisa menyatakan outputnya apa. Kalau saya melakukan planning, outputnya apa, dan prinsipnya apa, ya. Jadi Anda juga akan diharapkan bisa menyusun SMART goal, ya. Saya akan jelaskan itu apa. Nah, mohon dibiasakan ketika saya membahas tadi tujuan mata kuliah, sebelum ini, ya, tujuan mata kuliah, kemudian tujuan sesi ini. Ya, saya harap Anda bisa bedakan, ya. Sebelumnya saya jelaskan tujuan mata kuliah General Management di slide sebelumnya. Di slide ini saya jelaskan tentang tujuan mata kuliah ini. Mohon dibaca pelan-pelan di rumah dan diulangi lagi. Setelah kuliah ini, seharusnya Anda sudah bisa menjelaskan hal-hal yang disebutkan di tujuan ini. Coba Anda jelaskan, ya. Jadi bayangkan setelah kuliah ini nanti setelah mengikuti seluruh tayangan video, seharusnya Anda bisa menjawab ini. Nomor 1, jelaskan hubungan praktik dan teori. Jelaskan 4 peran seorang manajer. Ya, jelaskan 4 fungsi. 4 fungsi umum dari manajemen dan persamaan perbedaan manajemen di 3 level. Coba Anda jelaskan sendiri, karena apa? Ini adalah sasaran mata kuliah ini, khususnya untuk sesi pertama, termasuk yang di bawah, ya, yang planning ini. Karena ini sasaran, maka Anda bisa tebak ini adalah soal ujiannya. Ya, jadi setiap kali Anda menguji diri Anda, apakah Anda telah mencapai apa yang diharapkan dosen, periksa kembali kepada tujuan sesi maupun tujuan mata kuliahnya. Ya, sekali lagi saya jelaskan, ini sangat penting. Ini kebiasaan ke depan. Anda akan menempuh kuliah, banyak kuliah di kampus ITHB. Ya, dan di ITHB telah disusun semua mata kuliah dengan cara yang sama, ya. Selalu harus ada namanya tujuan yang jelas, baik untuk mata kuliahnya maupun untuk setiap sesinya. Jadi pastikan setelah kuliah ini Anda coba menjawab lagi nih. Coba Anda lakukan hal-hal yang diharapkan oleh dosen untuk Anda mampu lakukan setelah mengikuti kuliah ini. Sehingga Anda bisa mengecek sendiri pemahaman Anda. Ya, learning checkpoint istilahnya. Betul-betul sudah sampai nggak isi pelajaran yang seharusnya saya tangkap? Ya, kalau Anda hanya mendengarkan, ya, dan Anda tidak mengecek apakah betul-betul sudah sampai apa yang diharapkan dosen, maka itu bisa jadi masalah, ya. Karena ketika Anda mendengar, Anda bisa mengingat hal-hal yang bukan kunci. Ya, padahal kunci-kunci yang diharapkan itu ada di tujuan mata kuliah. Sekali lagi,
Bagian tujuan mata kuliah dan tujuan setiap sesi itu bukan bagian yang untuk di-skip. Itu adalah sasaran yang ingin dicapai dari setiap mahasiswa. Jadi kami mengukur keberhasilan kuliah ini dari kriteria ini. Ya, apakah Anda bisa melakukan hal ini? Inilah kriteria keberhasilan seorang peserta didik di kelas ini. Ya, jadi sekali lagi, dimanapun Anda berkarya nanti, pastikan tujuan number one ya. Tujuan itu adalah nomor satu. Jadi ini Anda harus juga kejar bahwa tujuan ini tercapai setelah Anda mendengarkan kuliah ini. Ya, kuliah sesi kali ini. Ya, jadi nanti Anda kembali coba sebutkan dari atas ke bawah. Ini kisi-kisi ujian Anda. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan bukan hanya untuk ujian. Ya, kami menyusun program ini berdasarkan praktek di lapangan. Saya ini pernah bekerja di sebuah perusahaan konsultan manajemen. Ya, strategis, manajemen strategik ya. Di Booz Allen Hamilton yang merupakan salah satu perusahaan consulting management yang terbaik di dunia. Ya, bersama dengan McKinsey, Boston Consulting Group, Bain Company, A.T. Kearney, itu perusahaan-perusahaan yang menangani masalah-masalah strategik di perusahaan. Dan saya temukan banyak sekali gap ya, bahwa tidak bisa mencapai apa yang dicapai perusahaan karena tidak punya pemahaman yang baik mengenai teori manajemen maupun apa itu fungsi manajemen. Ya, jadi saya betul-betul berharap berdasarkan pengalaman saya di lapangan, saya pernah jadi manajer, saya pernah jadi pemimpin perusahaan, ya saya masih menjalankan perusahaan sampai sekarang, dan kuliah ini saya sampai turun tangan membuat bahannya dan merevisi pelaksanaannya. Karena apa? Karena saya temukan banyak masalah dengan alumni atau tujuan lulusan dari prodi manajemen. Ya, karena mereka tidak paham tujuan sesi dan tujuan mata kuliahnya, mereka hanya menghafalkan. Saya harap itu tidak terjadi kepada Anda ya. Jadi jangan hanya menghafalkan slide, tetapi pastikan tujuan ini tercapai. Terima kasih ya untuk perhatian Anda. Ini sudah cukup lama saya menjelaskan tentang pentingnya tujuan. Baik, sebagai mata kuliah core, di setiap mata kuliah inti, core courses, ya mata kuliah inti, ya ada konsep map. Setiap mata kuliah inti pasti punya konsep map. Apa itu? Itu adalah sebuah peta yang menggambarkan perjalanan studi Anda selama 1 semester untuk kuliah itu. Dan itu bukan sekedar jadwal pelajaran, tetapi dibuat peta ini dengan tujuan supaya Anda punya gambaran dalam mental Anda tentang isi pelajarannya secara keseluruhan hanya di dalam satu gambar saja. Ya, jadi setelah kuliah ini, kalau Anda mau dikatakan berhasil, Anda tutup semua kertas, Anda gambar lagi gambar ini, maka saya yakin Anda sudah punya kemampuan yang lumayan memadai, ya karena Anda mengingat hal yang harus diingat. Dan saya berjuang dengan para dosen untuk bisa membuat sesuatu yang relevan di dunia pekerjaan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu dalam, tapi juga tidak terlalu dangkal, ya. Sesuatu yang memang harus menjadi bekal Anda. Nah, itu sebabnya kami membuat peta ini. Ya, jadi tolong dihafalkan bentuk petanya, karena ini juga menggabungkan banyak ide-ide, banyak gagasan ke dalam sebuah gambar the big picture. Ya, kalau Anda punya gambar, bayangkan Anda melihat gambar pemandangan sebuah gunung, ya, dan di dalam gunung itu ada hutan, ada binatang, ada bunga, ada batu, ada sungai, ada banyak elemen. Bayangkan kalau saya tidak jelaskan itu gambar apa, tapi Anda diperkenalkan terhadap masing-masing bagian dalam lukisan itu. Nih, ini gunung, ini adalah batu, ini adalah pohon, ini adalah danau. Ya, itu akan sulit Anda membayangkan sebenarnya gambarnya kayak seperti apa, situasinya seperti apa gunung yang Bapak maksudkan. Ya, karena tidak pernah dirangkai. Kalau saya jelaskan definisi pohon, definisi batu, definisi sungai, Anda bisa hafalkan, tetapi Anda tetap nggak punya gambarnya itu seperti apa. Ya, jadi itulah tujuan dari konsep map ini, supaya Anda bisa gambarkan, oh seperti itu loh. Ya, dan untuk setiap mata kuliah inti, itu dengan membaca satu slide ini saja Anda sudah bisa mengingat seluruh isi mata kuliah Anda. Ya, jadi tolong diperhatikan konsep map ini. Setiap minggu kami akan sajikan peta yang sama. Tujuannya supaya terjadi repetisi dan Anda hafal.
ya. Nah, minggu pertama sampai ke-9 kita akan bahas tentang praktek manajemen. Praktis dulu, bukan teori. Dimulai dengan peran manajer. Oke, apa peran manajer? Jadi setengah semester ini Anda akan belajar dulu prakteknya. Ya, sementara biasanya di mata kuliah manajemen di banyak kampus yang saya tahu itu mulai dengan teori-teori ya. Tapi saya nggak tertarik itu karena sudah terlalu banyak menghasilkan orang yang gagal melakukan fungsi manajerial. Ya, jadi hari ini saya berharap Anda bisa berhasil menjadi manajer yang baik dengan mengingat satu gambar ini saja. Anda harusnya sudah punya bekal yang baik ya. Dan oleh karena itu, halaman konsep map ini seharusnya Anda kumpulkan dan jangan sampai hilang. Anda ingat, nanti berapa tahun lagi ketika Anda bekerja sebagai manajer, inilah yang paling Anda butuhkan. Oke. Jadi, kita akan mulai dengan praktek, dimulai dengan peran manajer. Setelah itu kita akan bahas fungsinya, fungsi dari seorang manajer, fungsi manajemen. Ya, ini tadi peran, sekarang fungsi. Ada 4 fungsinya. Ingat ya, fungsi manajemen ada 4. Nomor 1, planning, perencanaan. Nomor 2, organizing, menyusun organisasi. Ketiga, leading, memimpin tindakan di lapangan. 4, controlling, melakukan pengawasan. Oke, jadi sekali lagi coba Anda ulangi. Ada peran manajer, ada fungsi manajer. Fungsi manajer ada 4. Planning, organizing, leading, controlling. Very good. Lalu kita juga punya output yang Anda harus ketahui ya. Setiap kegiatan ini, planning, organizing, leading, controlling ini tentu ada keluarannya. Ada hasilnya dan Anda harus tahu hasilnya apa. Nah, kita akan bahas satu persatu di setiap minggu ke depan. Jadi tidak semua hari ini. Ya, setelah beberapa minggu Anda pasti sudah hafal ini. Ya, kegiatannya apa, outputnya apa, ya dan prinsip utamanya apa. Di setiap tahapan itu harus ada prinsipnya. Jadi Anda harus tahu prinsipnya bagaimana melakukan planning. Bagaimana cara melakukan organizing, itu ada prinsipnya. Bagaimana leading dan bagaimana melakukan pengendalian. Ada prinsip-prinsip yang Anda harus ingat dan yang di warna merah itu adalah kesimpulan dari hasil pengalaman saya dari bekerja sejak awal, mulai dari junior sampai dengan senior sampai dengan mendirikan perusahaan sendiri. Ya, ini yang merah-merah ini yang prinsip-prinsip yang harus Anda ingat karena itu sangat terpakai di dunia bisnis. Di dalam peran Anda sebagai pemimpin nanti di organisasi, ya di perusahaan. Sebagai CEO, sebagai presidir, ini Anda harus tahu semua nih. Skill-skill ini ya, prinsip-prinsip ini Anda harus bisa terapkan. Oke? Jadi kita akan belajar tentang praktek manajemen, mulai dari peran manajer, fungsinya, kegiatannya, dan prinsipnya. Kemudian kita juga akan belajar teori, karena dalam praktek ini banyak pengalaman dari orang-orang yang berhasil, namanya what works ya, apa yang menghasilkan sesuatu, istilah bahasa Inggrisnya what works, dan and what doesn't work. Ya, ada juga yang gagal dipelajari, serta alasannya apa, why. Ya, jadi praktek-praktek manajemen yang mungkin dipelajari dengan mengamati, Anda akan coba sendiri, itu ada yang berhasil, ada yang tidak, dan itulah yang dipelajari oleh teori. Ya, teori itu menyimpulkan jurus-jurus apa yang berhasil, what works, and what doesn't work, apa yang nggak berhasil, dan kenapa. Itulah yang dilakukan oleh akademisi di bidang manajemen. Mereka meneliti banyak kasus. Ya, banyak kasus yang gagal, yang berhasil untuk dilihat jurus apa sih yang berhasil, cara-cara apa yang berhasil, cara-cara apa yang tidak berhasil, dan kenapa itu terjadi. Oke, itulah sebabnya Anda juga harus belajar teori, karena nggak bisa hanya mengandalkan pengalaman. Ya. Hasil penelitian, research, itu dirumuskan menjadi teori-teori nih. Kita akan belajar sedikit sejarah teori manajemen, kita akan belajar juga tentang leadership, kita akan belajar tentang organizational behavior, OB, ya ini menarik sekali pelajarannya. Kita akan belajar teori tentang organizational culture, budaya organisasi, dan bagaimana membuat keputusan.
Ya, ini teori-teori yang penting untuk Anda ketahui ya. Dalam kuliah manajemen biasanya teorinya jauh lebih banyak, bukunya lebih tebal ya. Tetapi hari ini untuk semester ini, untuk sebagai perkenalan, Anda lebih baik menghabiskan banyak waktu di praktek ya, supaya Anda tahu oh begini toh menjadi manajer ya. Nah, untuk teori-teorinya mungkin nggak terlalu banyak ya, kita akan ajarkan. Kenapa ini tetap penting? Karena Anda harus tahu jurus mana yang berhasil, mana yang nggak berhasil, dan kenapa. Dan itu harusnya Anda juga punya jawaban yang kuat, kenapa Anda kuliah. Banyak orang yang sudah punya orang tua pengusaha berhasil, tapi anaknya tetap harus sekolah bisnis. Padahal mungkin orang tuanya secara bisnis sudah punya bukti, dia juga ngerti bisnis. Nah, kenapa kadang-kadang orang tua tidak mengajar sendiri anaknya, tetapi meminta anaknya untuk pergi ke sekolah bisnis? Saya bicara salah satu grup besar di Indonesia ya, grup sawit itu saya kenal. Dan mereka menyekolahkan anaknya ke sekolah bisnis terbaik. Mereka tidak hanya mengandalkan keberhasilan orang tuanya yang sebenarnya sudah mahir menerapkan teori manajemen dalam bisnis. Kalau tidak, nggak mungkin jadi besar kan usahanya. Nah, itu dia. Ya kenapa? Saya akan jelaskan. Karena bayangkan Anda ketemu preman di pasar Simpang sana, bandingkan dengan lulusan Shaolin, ya belum tentu lulusan Shaolin menang kalau berantem lawan preman pasar. Preman pasar ini punya reputasi sebagai orang yang ditakuti karena ya pasti punya kemampuan bela diri, bisa menyerang juga mungkin ya dengan orang, sehingga orang jadi takut kepada dia. Nah, menurut Anda apa bedanya si preman pasar tadi dengan lulusan Shaolin? Ada nggak bedanya? Ada. Ya, saya akan jelaskan bedanya. Preman pasar belajar dari pengalaman saja. Dia ketemu orang, dia pukul, wah jatuh. Dia pukul lagi jatuh. Dia pukul lagi jatuh. Terus satu kali dia pukul nggak jatuh, malah dia yang jatuh. Ya, oke, dia tahu, dia belajar dari pengalaman dia. Jadi dalam kurikulum dia hanya berdasarkan apa yang dia sudah lewati. Dia tidak tahu ada cara-cara yang berhasil dilakukan di tempat lain. Dia tidak tahu juga resiko dari cara-cara yang pasti gagal, ya, yang sudah dibuktikan gagal di tempat lain. Kenapa? Ya karena dia tidak punya wawasan, dia tidak punya informasi, dia tidak diajarkan jurus-jurus yang ada di dunia ini. Dia hanya berdasarkan pengalaman yang terbatas. Begitu pula dengan manajemen. Kalau Anda punya, katakan anak Anda seorang pengusaha dan Anda minta dia belajar hanya kepada Anda, berarti dia hanya tahu kasus Anda. Ya, kasus yang berhasil, kasus yang gagal ya hanya dari usaha keluarga itu. Sementara kalau situasinya berubah atau dia masuk ke bisnis yang baru, belum tentu jurus-jurus lama dari orang tuanya itu bisa berhasil. Karena apa? Karena pengalamannya sangat terbatas. Ya, saya bukan bilang pengalamannya nggak berguna, sangat berguna. Ya, misalnya Anda anaknya Ciputra, tentu pengalaman di dunia properti mungkin Anda lebih jago daripada sekolah-sekolah lain, sekolah bisnis manapun. Tetapi kalau Anda masuk ke bisnis lain, belum tentu Anda bisa menerapkan pengalaman di properti itu ke industri sawit misalnya. Ya, atau masuk ke sektor lain jika Anda harus masuk ke bisnis yang baru. Ya, itu sebabnya anak-anak dari pengusaha besar pun mereka diarahkan untuk belajar teori, ya, belajar ke business school. Ya, saya kira salah satu alasan lain orang tuanya sibuk, nggak sempat ngajar anaknya ya. Tapi itu alasan secondary. Menurut saya alasan pertama, orang tua ingin anaknya punya wawasan, sehingga kalau nanti mau masuk ke bisnis juga bisa bisnis yang baru, nggak hanya terbatas dengan bisnis orang tua. Ya, dan kalau dia mulai usaha sendiri, dia menghadapi situasi yang baru, dia juga punya bekal pengetahuan, dia tahu jurus-jurus yang baru. Jadi itu sebabnya dari Shaolin, meskipun belum tentu menang, tetapi chance-nya kalau dipertandingkan dalam banyak situasi, saya yakin yang belajar di Shaolin itu lebih unggul karena dia belajar banyak jurus. Ya, dia sudah tahu apa yang berhasil, apa yang nggak berhasil. Nah, jadi istilahnya repertoar. Kalau pemain musik itu punya partitur lagu, repertoar ya. Jadi sebuah lagu yang diaransemen namanya repertoar. Ya, saya pakai istilah repertoar itu karena ada peneliti yang pakai istilah repertoar. Kalau jadi pemimpin, jadi manajer tuh harus punya repertoar. Kalau ngadepin orang keras gini lagunya. Kalau ngadepin orang males gini lagunya. Kalau ngadepin pemerintah gini lagunya. Kalau menghadapi customer yang ngamuk-ngamuk begini lagunya. Dia harus punya banyak jurus. Ya.
Nah, jurusnya itu kalau hanya dari pengalaman jadi dikit. Nggak banyak koleksi lagunya. Ya, jadi aransemen lagunya dikit. Ya, nah, jadi kalau Anda sudah banyak lagu, Anda tahu mau pakai lagu yang mana dalam situasi yang mana. Jadi Anda sudah tahu what works better in certain context. Konteks itu lingkungan. Jadi kalau menghadapi katakan kelesuan pasar, Anda tahu Anda mau coba produk baru, gimana cara launch-nya, Anda punya bayangan. Ya, Anda menghadapi persaingan yang tiba-tiba, Anda juga punya gambaran gimana akibatnya kalau saya banding harga, dia banding harga juga. Itu bisa dipelajari, ya, karena hasil penelitian tuh banyak yang membahas seperti itu. Ya, nah itu sebabnya Anda belajar teori, itu sebabnya Anda belajar ke sekolah. Sebagian dari saudara lahir di keluarga pengusaha, orang tuanya sudah biasa jadi manajemen, pemimpin perusahaan. Ya, tetapi bukan artinya pengalaman adalah satu-satunya guru Anda. Memang betul pengalaman kata orang guru yang terbaik. Ya, kalau Anda pernah bangkrut itu malah bagus, Anda tahu yang berbahaya itu seperti apa. Ya, tetapi kalau kita mengatakan pengalaman itu guru yang sangat penting, bukan artinya itu sumber pembelajaran Anda satu-satunya. Ya, jadi ini harus imbang antara praktek dan juga pengetahuan teoretikal. Ya, supaya Anda punya banyak repertoar. Apa itu repertoar? Banyak aransemen, banyak jurus manajemennya banyak. Ya, oke, saya udah jelaskan salah satu tujuan mata kuliah Anda adalah bisa menjelaskan hubungan praktek dengan teori. Jadi saya simpulkan, praktek akan diamati oleh para peneliti sehingga mereka menemukan cara-cara manajemen yang berhasil dan yang gagal, serta kenapa. Lalu mereka merumuskan, membuat sebuah rumusan, formula, saran, ya, bahwa kalau mau berhasil nih, ada berapa jurus yang cocok di situasi seperti apa. Ya, istilahnya metode manajemen atau repertoar tadi ya. Jadi punya namanya advice tentang apa yang Anda harus lakukan dalam situasi tertentu, tetapi yang dihasilkan dari penelitian. Jadi bukan berdasarkan hanya logika saja. Oke, jadi itu dia teori menemukan apa yang berhasil, apa yang gagal, dan kenapa, dan memberikan sumbangan yaitu berupa jurus-jurus manajemen atau saran-saran atau tips ya, metode-metode untuk mengelola situasi dalam konteks yang berbeda-beda. Ya, jadi itu sumbangan teori terhadap praktek. Ya, sedangkan kalau tidak ada praktek, berarti tidak ada teori ya, karena teori manajemen itu bukan dikembangkan di lab, tetapi dari pengamatan atas situasi keberhasilan atau kegagalan beberapa perusahaan di lapangan. Ya, jadi praktek memberikan bahan baku penelitiannya, ya, dan teori dihasilkan oleh akademisi dan itu disumbangkan kepada praktisi ya yang menjalankan bisnis. Oke, itu dia hubungan antara praktek dan teori. Anda jelaskan lagi dengan kata-kata Anda. Nah, kemudian ada tugas besar praktek manajemen. Anda juga di akhir semester ini harus mengumpulkan tugas besar yaitu melakukan praktek. Jadi yang seluruh ini Anda akan lakukan di dalam tugas besar dan Anda laporkan nanti. Oke, kita masuk ke dalam bagian kedua, yaitu manajemen dalam berbagai tingkatan. Anda diminta menjelaskan perbedaan dan persamaannya. Nah, kita mulai dengan fungsi manajemen. Ya, masih ingat ada 4. Planning, organizing, leading, dan controlling, POLC. Dan di dalam organisasi ada 3 level. Ya, yang pertama namanya level corporate. Apa itu corporate? Corporate adalah sebuah perusahaan yang memiliki banyak bisnis yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ya, corporate sekali lagi adalah perusahaan yang punya bisnis bermacam-macam, nggak satu jenis. Ya, kalau hanya satu jenis itu perusahaan biasa. Tapi kalau disebut korporasi pasti ada banyak jenis perusahaannya. Masing-masing jenis usaha disebut satu bisnis unit. Satu jenis usaha disebutnya satu bisnis unit. Biasakan itu ya. Jadi satu corporate punya banyak bisnis units. Jamak ya. Units S. Karena apa? Karena dia punya banyak bisnis unit ya. Contoh korporasi Astra. Dia punya apa? Perkebunan, Astra Agro Lestari. Dia punya alat berat, United Tractor. Dia punya bank ya, dulu Bank Permata namanya.
Dia punya kredit ya, Federal Finance. Dia punya banyak perusahaan ya di dalam grupnya. Dia punya jelas Astra Honda Motor (AHM). Dia punya Daihatsu, punya BMW, produsen BMW dan distributor BMW di Indonesia. Jadi otomotif ada. Kemudian perkebunan ada. Infrastruktur pun ada, masuk ke jalan tol mereka juga. Kemudian perbankan. Ya, jadi ini sebuah grup korporasinya dengan banyak bisnis unit. Dan di dalam masing-masing bisnis unit, mereka punya yang disebut departemen-departemen. Ya, yang disebut juga functional area. Departemen ini nama lainnya adalah functional area. Ya. Jadi kalau kita menerapkan fungsi manajemen apa tadi, POLC, di tingkat korporasi, kita sebutnya itu strategic management. Ya, kita mengelola planning, organizing, leading, controlling di tingkat korporasi. Itu disebutnya strategic management. Nah, kalau di tingkat business unit, namanya business unit management. Nah, kalau di tingkat departemen, kita sebutnya functional area management. Contohnya marketing, yaitu salah satu functional area. Ya, jadi istilah ini sudah baku, jadi Anda mulai hafalkan ya. Kalau baru dengar, wajar kan, Anda baru mengambil course pertama tentang manajemen. Disebut functional area ya marketing, finance, IT, operation, HR, departemen-departemen yang sering Anda temukan di sebuah perusahaan. Ya, jadi itu kita sebutnya functional area atau departemen. Oke, jadi pastikan Anda mengerti dan paham, hafal ya, apa itu 3 level manajemen. Corporate disebutnya strategic management. Di tingkat business unit management. Di tingkat departemen, kita melakukan functional area management. Contohnya apa? IT, marketing, kemudian apalagi production, HR. Ya, ini bagian-bagian yang sering kita temukan di pabrik, di perusahaan distribusi, di semua perusahaan. Pasti ada departemennya. Ya. Nah, persamaannya apa? Masing-masing melakukan planning. Masing-masing melakukan organizing. Masing-masing melakukan leading dan controlling. Itulah yang kita sebut fungsi manajemen itu ada di tingkat corporate, di tingkat BU, dan di tingkat department. Oke, cukup jelas. Nah, apa sih yang dibahas? Pertanyaan apa yang dibahas pada waktu kita mengelola strategi perusahaan? Waktu saya melakukan strategic management di tingkat korporasi, pertanyaannya apa sih yang harus dijawab oleh pemimpin di sana? Nomor 1, apa visi misi korporasi Anda? Mau jadi seperti apa? Mau sebesar apa? Mau ada di negara mana saja? Mau masuk ke bisnis apa saja? Itu yang kedua. Bisnis apa saja yang mau dikembangkan perusahaan nanti? Ya, mau masuk ke bisnis apa lagi? Itu disebutnya portfolio bisnis. Catat ya, kalau Anda menemukan istilah-istilah baru, Anda catat, betul-betul dicatat. Karena ini ke depan Anda akan gunakan terus-menerus. Jadi yang disebut portfolio itu artinya dompet ya, artinya koleksi. Jadi koleksi bisnisnya apa saja. Kemudian kalau mau masuk ke bisnis yang bermacam-macam itu, Anda harus kembangkan kemampuan apa saja, sumber daya apa yang Anda harus punya di perusahaan. Kalau Anda mau masuk ke perbankan ya Anda harus punya ahli finance. Ya, kalau Anda mau masuk ke e-commerce, Anda harus punya orang yang ngerti membuat sistem. Ya, nah kemampuan apa saja yang harus dibangun perusahaan ini di tingkat korporasi mereka memikirkan itu. Dan bagaimana supaya unggul dalam persaingan. Ya, masing-masing itu secara grup mereka punya kekuatan bersaing lebih unggul dibandingkan yang lain. Ya, itu kalau Anda belajar strategic management, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering dibahas di sana. Nah, kalau Anda menjadi manajer, pemimpin di business unit, ya, kalau di sini biasanya Chief Executive Officer, CEO. Kalau di sini mungkin direktur ya, direktur atau kepala divisi. Nah, pertanyaan utamanya bagaimana cara Anda, bisnis unit Anda untuk bisa mencapai target bisnisnya. Misalnya target penjualan yang ditetapkan korporasi, kamu harus menghasilkan untung sekian tahun ini. Maka dia terjemahkan itu menjadi target penjualan. Kalau mau untung kan harus ada penjualan dulu. Target penjualannya berapa? Target biaya operasinya berapa? Ya, supaya untungnya besar. Dan investasinya seperti apa? Ya,
supaya bisa menciptakan nilai bagi pemegang saham. Ya, jadi tujuan bisnis adalah membuat pemegang saham atau shareholders, ya bukan stakeholders, shareholders. Kalau stakeholders itu adalah pemangku kepentingan. Kalau shareholders pemiliknya, ya. Tujuan semua bisnis adalah menambah nilai dalam arti kekayaan. Value di sini sekali lagi ya, value di sini bukan kebajikan, kebaikan. Value di sini artinya kekayaan, ya, menambah nilai pemegang saham. Artinya pemegang sahamnya harus bertambah kaya. Ya, jadi kalau Anda bekerja nanti dimanapun, baik di masih junior ya, waktu masuk mungkin Anda di bagian operation paling bawah, ya, dan Anda merintis karir sampai naik sampai bisa ke atas. Tujuannya tetap harus ingat ya, bisnis harus membuat pemiliknya tambah kaya. Kalau nggak tambah kaya, Anda dipecat, diganti pasti. Ya, karena dia buat bisnis supaya tambah kaya. Jadi bukan sekedar untung. Karena untung bisa membuat sebenarnya, meskipun Anda menghasilkan keuntungan, perusahaan itu bisa sebenarnya tidak memperkaya pemiliknya, malah mempermiskin pemiliknya. Nah, kok bisa ya? Ya, karena tidak semua pekerjaan yang kelihatannya sibuk dan menghasilkan profit itu bisa menciptakan value creation. Ya, saya akan jelaskan. Value creation, ya, di mana pemiliknya jadi tambah kaya, jadi tercipta kekayaan baru buat pemiliknya, itu disebutnya value creation ya. Value creation itu artinya ada kekayaan baru, kekayaan tambahan untuk pemegang saham, pemilik perusahaan. Itu hanya terjadi kalau Anda invest nomor satu. Dan investasi Anda menghasilkan return, pengembalian, yang returnnya di atas cost of capital. Jadi ada banyak profit yang nggak nutup ini. Bukan rugi perusahaannya, masih untung, tetapi dia tidak menutupi cost of capital dari perusahaannya. Karena dia bahkan tidak tahu apa itu cost of capital, opportunity cost dia nggak tahu, time value of money dia nggak tahu. Mungkin istilah-istilah tersebut baru buat Anda sekarang, tapi jangan khawatir, karena itu salah satu core courses kita juga di mata kuliah yang lain. Itu adalah pengetahuan yang basic. Kalau Anda kerja dimanapun, Anda harus tahu tujuannya ini yang punyanya pengen bertambah kaya. Dan itu hanya terjadi kalau Anda melakukan investasi dan return dari investasinya, hasil investasinya menutupi atau lebih besar daripada cost of capital. Ya, ini basic banget. Ya, ini warna merah, sangat penting. Dan ini tugas masing-masing business unit, bukan di tingkat korporasi. Ya, korporasi dia nggak create value. Create value-nya terjadi di sini. Yang jualan mobil di Astra, yang jualan sawit, yang jualan Honda motor, Astra Honda motor, yang bikin bank di sini. Ya, semua itu menghasilkan kekayaan. Korporasi itu memadukannya supaya bisa bergerak bersama. Ya, dan punya sinergi satu dengan yang lain, punya keuntungan berada dalam sebuah grup. Oke? Ya, kemudian di tingkat functional area, kalau Anda menjadi manajer marketing, menjadi manajer keuangan, menjadi manajer HRD, menjadi manajer operation, pertanyaannya beda lagi. Bukan yang di atas ini ya. Pertanyaannya bagaimana supaya departemen saya itu bisa mendukung pencapaian target tadi. Kalau ada target penjualan dan Anda kerja di marketing, maka tugas Anda memikirkan strategi marketingnya seperti apa, implementasinya seperti apa supaya penjualan bisa tercapai. Ya, jadi tugas masing-masing functional area ini adalah mendukung program investasi pada tingkat business unit supaya bisa menghasilkan return di atas cost of capital. Jadi masing-masing ini support, mendukung upaya business unit untuk creating value bagi shareholder. Ya, jadi pastikan Anda ngerti ini cara berpikirnya ya, supaya bisa bedakan juga Anda kerja di mana, di sana, atau di sana, dan tugasnya pertanyaannya beda. Ya, oke. Nah, siapa yang melakukannya, penanggung jawabnya? Ya, kalau di sini strategic management, pertama ownernya pasti peduli akan hal itu, dia nggak akan biarkan perusahaannya, ya. Itu dia harus tata, dia harus atur. Komisaris, kalau perusahaan yang banyak pemegang sahamnya, biasa mereka menunjuk perwakilan dari pemegang saham. Ya, disebutnya komisaris. Komisaris itu perwakilan pemegang saham untuk memastikan pihak manajemen yang menjalankan bisnis ini bekerja untuk kepentingan shareholder. Kalau enggak, mereka akan bekerja untuk kepentingan mereka sendiri, ya. Mengambil hak yang bukan haknya, atau tidak bekerja sebaik seharusnya, tidak berani invest, tidak berani kembangkan, itu jadi problem ya. Jadi ada pengawas yang namanya komisaris. Ya, kalau di Amerika istilahnya disebutnya board of directors. Ya, kalau di Indonesia
kadang-kadang ada yang tulis commissioners ya, tapi sebenarnya itu kalau di Amerika disebutnya board of directors. Jadi directors di perusahaan di Amerika itu bukan direktur di sini, bukan, beda. Direktur di Indonesia itu adalah eksekutif yang menjalankan pengelolaan bisnis. Tapi director di Amerika itu adalah pengawas, ya, pengawas yang ditunjuk oleh pemegang saham. Ya, jadi beda istilah. Kenapa? Karena Indonesia mengikuti tata cara Eropa. Ya, Eropa itu menyebut pengawas itu disebutnya komisaris, ya. Baik, kalau di tingkat bisnis unit kadang-kadang CEO di sana atau GM, direktur utama, itu yang memikirkan ini. Tentu di tingkat strategik juga corporate ada CEO. Jadi CEO bisa berada di tingkat corporate, ada juga yang menamakan CEO di level business unit. Tapi lebih sering disebut misalnya presdir, ya, presiden, director, atau GM. Oke? Nah, kalau di tingkat fungsional biasanya pimpinan paling tingginya disebut direktur, ya, direktur marketing kalau di Indonesia, direktur keuangan, direktur sumber daya manusia, direktur operasi. Kadang-kadang disebut juga vice president. Ya, dan di bawah mereka biasanya ada manajer-manajer, levelnya di bawahnya, ya, manajer pemasaran, manajer SDM dan seterusnya. Oke, jadi saya harap Anda bisa mengerti hal ini. Apa yang disebut? Pertama tadi apa? Fungsi manajemen ada planning, organizing, leading, controlling, dan 3 level organisasi, corporate, business unit, dan department. Perhatikan Anda semua hal-hal yang disampaikan di slide ini, ya, karena itu penting. Baik, kita akan masuk ke fungsi manajemen hari ini. Adalah sesi pertama dari persiapan Anda untuk praktek, ya. Jadi sebelum praktek tentu Anda harus tahu dulu masing-masing ini apa, dan kita tidak menunggu lengkap dulu untuk Anda praktek, ya. Anda minggu depan sudah mulai praktek nih. Kita akan pastikan Anda punya tugas untuk mempraktikkan ini. Kita mulai dengan planning, ya. Planning adalah fungsi pertama dari manajemen. Tapi kita kalau lihat dari sini, ya, di slide sebelumnya saya akan bahas dulu sebenarnya tentang peran manajer. Ya, ini peran manajer itu pertama adalah memberikan direction, arah. Kedua, mengatur manusia. Berbagi informasi ke dalam dan keluar perusahaan, dan mengambil keputusan. Jadi kalau Anda manajer, pastikan 4 ini Anda lakukan. Jangan anak buah didiamkan. Ya, ini ada banyak kasus, ya. Saya pernah kerja di grup saya, ini perusahaan ada manajer yang nggak pernah rapat dan anak buahnya nggak pernah memberikan arahan, sehingga anak buahnya bingung mau ngapain. Tidak diatur manusianya, semangat kerjanya tidak ditingkatkan, nggak dimotivasi, nggak diperhatikan masalah mereka apa, seolah-olah mereka ini mesin. Padahal mereka ini manusia. Jadi kita harus punya peran sebagai orang yang mempedulikan manusia, ya, di sana. Kemudian berbagi informasi, jangan diam. Kalau ada masalah, ada apa, ada rencana kerja, Anda harus kasih tahu sama anak buah. Ya, dan kepada pihak di luar. Kalau Anda punya atasan lagi, ya pastikan atasan Anda juga tahu rencana Anda. Ya, anak buah tahu, customer tahu, supplier tahu. Anda harus rajin berbagi informasi. Makanya manajer yang baik tuh harus komunikatif, ya, bisa menghindari salah paham sana sini. Jangan malah justru semenjak dia masuk jadi banyak problem, ya, karena orangnya terlalu pendiam, nggak mau ngomong sana sini dan seterusnya. Dan harus berani ambil keputusan. Peran manajer, ya. Jadi ada batas wewenang yang diberikan kepada Anda untuk Anda putuskan. Ya, kalau Anda nggak jelas hal itu, Anda harus tanya kepada pemimpin Anda. Jangan diam. Pak, boleh nggak ini saya putuskan? Atau saya harus libatkan siapa? Atau Bapak yang putuskan? Ya, jangan sampai diam. 4 ini adalah peran seorang manajer. Ya, jadi kalau ada masalah dan Anda sudah jadi manajer, lalu Anda diamkan dengan alasan, wah, saya nggak tahu siapa yang harus membuat keputusan, itu salah Anda. Anda harusnya tanya kepada atasan, Pak, ini masalah ini menyangkut juga ke departemen saya, apakah saya bisa putuskan? Ya, tanya seperti itu. Nah, planning ada 4 outputnya dan ada prinsipnya juga. Nah, kita mulai dengan planning. Outputnya apa? Kegiatan utama dan keluarannya seperti ini. Pertama, Anda harus menetapkan objektif dan SMART goals. Jadi Anda harus menuliskan, tertulis, ya, biasanya tujuanmu apa dan sasaranmu apa. Ya, objektif dan SMART goals ini penyakit nomor 1 di Indonesia. Banyak orang sibuk, tapi nggak punya tujuan, nggak punya target. Saya bingung, ya, apa dulu kurang ditekankan mungkin di kuliahnya bahwa salah satu skill terpenting seorang manajer itu bisa bikin target. Jadi Anda punya teori banyak tapi nggak punya target apa-apa,
dalam hidup, dalam kebiasaan Anda kerja nggak biasa bikin target, maka Anda nggak efektif. Ya, jadi orang itu harus selalu punya target. Target Anda hari ini bisa apa? Kuliah ini setelah ini bisa apa? Hari ini Anda sudah menguasai apa? Bulan ini Anda mau belajar apa? Biasakan punya target terus, ya. Jadi kalau kita tidak membuat ini nanti pasti berantakan, ya. Jadi nomor satu keluarannya adalah menyusun tujuan dan sasaran. Ya, jadi apa? Kegiatan pertama planning membuat tujuan dan sasaran. Coba 10 kali tujuan dan sasaran, 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 tujuan dan sasaran. Sampai Anda ingat ya. Karena ini penyakit banyak orang, mereka sibuk tanpa punya tujuan, tanpa punya sasaran juga. Anda lihat orang ke kantor, Anda lihat tanya orang yang sibuk. Pak, targetnya apa memang bulan ini? Mereka kaget, apa ya? Ya, Anda akan surprise. Banyak orang kerja tanpa tujuan dan sasaran. Kedua, bikin program kerjanya. Untuk mencapai tujuan kan nggak hanya bisa mimpi. Anda harus punya programnya, mau buat apa kegiatannya. Ya, strateginya seperti apa. Ketiga, buat jadwal dan buat anggaran. Oke? Planning, coba Anda ulangi sendiri. Planning, outputnya apa? Tujuan dan sasaran, program kerja, jadwal kerja, dan anggaran. 4 itu ya. Itu kegiatan utama dalam planning. Saya kira nggak terlalu cepat ya, Anda bisa ikutin ya harusnya. Planning menyangkut output yang ada 4 ya, tujuan sasaran, kemudian program kerja, kemudian jadwal dan anggaran. Prinsipnya ada 2 prinsip utama dalam terkait planning ya. Ada banyak prinsip lain ya, tapi saya kasih tahu yang utama berdasarkan praktek pengalaman saya yang saya sering lihat amati ya. Nomor 1, kalau Anda fail to plan, itu sama dengan plan to fail. Artinya kalau gagal membuat rencana, itu istilahnya fail to plan ya. Jadi Anda gagal membuat rencana. Itu sama saja dengan plan to fail. Jadi Anda sedang merencanakan kegagalan. Anda nggak buat rencana dalam studi Anda ke depan, Anda sedang merencanakan studi yang gagal. Anda nggak buat rencana untuk hidup Anda sedang merencanakan hidup yang gagal. Anda nggak buat rencana untuk bisnis, berarti Anda sedang merencanakan bisnis yang gagal. Oke, buat rencana. Anda nggak buat rencana untuk anak Anda nanti, maka anak Anda direncanakan untuk gagal. Wow, itu istilah yang sangat Anda harus ingat ya. Coba diulang, apa? Fail to plan, itu artinya apa? Plan to fail. Jadi ini penting sekali nih 4 ini. Kalau Pak Ketua Yayasan kita ini sangat apa ya, antusias mengajarkan hal ini karena pengalaman dia tentu lebih banyak. Dia udah usia menjelang 80, dia sudah banyak sekali perusahaan dia pimpin dan banyak sekali orang yang bermasalah dalam hal ini. Nggak bisa bikin sasaran, nggak bisa bikin program kerja, nggak bisa bikin jadwal, ya repot. Nah, prinsip kedua, goal itu membuat sasaran tadi itu harus smart, ya harus smart. Smart itu apa? Saya akan jelaskan. Nah, smart goals ya. SMART itu singkatan dari nomor 1 spesifik. Setiap tujuan harus spesifik dan bukan hanya sebuah keinginan yang diawang-awang. Kalau spesifik, Anda bisa tahu dengan persis apa yang dimaksud dengan sasarannya. Nggak ambigu, nggak ragu-ragu. Orang tahu, nih kita harus capai. Spesifik juga artinya targetnya harus orientasinya pada hasil dan bukan hanya proses atau kegiatan. Ya, jadi jangan bilang, oke, kita mau membuat toko kita menjadi lebih nyaman buat customer. That's good, itu namanya objektif, tujuan, tapi belum jadi smart goal. Ya, smart goalnya contohnya salah satu adalah memastikan restoran kita punya AC yang sejuk, dingin, orang masuk ke situ nyaman. Ya, jadi jangan ditulis sasaran kita adalah memiliki AC atau memasang AC. Itu kan sebuah aktivitas. Menginstal AC itu adalah sebuah aktivitas. Membeli AC, memasang AC. Bukan, itu bukan hasil, itu baru proses, baru kegiatan. Jadi waktu menuliskan Anda harus tulis hasilnya apa. Misalnya seluruh customer ketika disurvei merasa nyaman tentang suhu di restoran. Nah, itu hasil yang diharapkan, bukan AC-nya toh. Bukan memasang AC-nya sendiri. Ya, itu spesifik. Hasil.
Coba ada ulangi ya. Hasil nomor satu, hasil, goal, result itu yang dicari, bukan hanya proses, bukan hanya kesibukan ya. Kedua, measurable. Setiap tujuan itu harus bisa diukur. Ya, jadi kalau Anda membuat tujuan yang terukur, maka di setiap waktu Anda bisa menilai sekarang ini sudah berapa persen. 30%, 40% dari tujuan. Kalau Anda nggak bisa mengukurnya, berarti itu nggak measurable. Ketiga, harus ambisius, jangan terlalu enteng. Ya, apa sasaran Anda untuk studi semester ini? Memiliki IP di atas 1, itu terlalu rendah ya. Itu nggak ambisius. Atau 2, pas banget ya. Coba cari sesuatu yang ambisius. Kalau Anda sudah mencapai prestasi tertentu, Anda push lebih tinggi sedikit dari kemampuan Anda selama ini, dari prestasi Anda selama ini. Kejar lagi yang lebih berat, itu namanya ambisius. Ya, kalau nanti Anda kerja, itu Anda biasa dikasih stretch target, di stretch ya, yang udah bisa itu tetap ditarik lagi, jangan dikasih yang gampang. Ya, jadi ini kalau Anda nanti dikasih kesibukan di perusahaan, ya kok saya lagi sih Pak yang ditunjuk sama bos saya, itu Anda harus happy, berarti Anda high performer, orang yang sukses, makanya dikasih kepercayaan. Jadi kalau Anda nanti bekerja dan nggak pernah dikasih tugas sama atasan, itu tunggu dipecat namanya, berarti Anda tidak berkontribusi. Tapi kalau Anda lagi udah bulan lalu saya hit target, hari ini malah bukannya diturunin, dinaikin targetnya. Terus bulan ini saya capai target, untuk bulan depan malah dinaikkan lagi targetnya. Nah, itu ambisius namanya, dan itu bagus. Artinya Anda di stretch ya, dipercaya ya, berkontribusi mencapai target. Jadi jangan sama-sama terus, targetnya sama terus. Ya, harus ambisius, ada progres, dan realistis. Jangan juga sesuatu yang nggak masuk akal. Ya, jadi misalnya asal ngomong, asal bos senang, Pak targetnya apa? Oh, saya mau tingkatkan penjualan 10 kali lipat dalam sebulan. Waduh, siapa yang bisa bikin itu? Bosnya bilang, wah yang benar Pak, saya akan buat. Terus setelah 1 bulan lewat, kok nggak tercapai? Iya Pak, saya juga bingung. Ya, saya nggak tahu kenapa itu gagal. Ya jelas gagal, karena itu nggak realistis. Ya, harus ada ambisi, tapi juga bisa dikerjakan. Dan ada batas waktu. Harus ada batas waktu. Tanpa ada batas waktu, Anda belum punya sasaran yang jelas. Ya, belum punya sasaran yang jelas. Ya, itu yang disebut SMART goals, sasaran yang smart. Ya, objektif itu tujuan, goal itu sasaran. Nah, saya kasih contoh. Objektif, mau perusahaan kita menjadi perusahaan yang memenuhi kebutuhan customer secara dinamis. Nggak mau jadi perusahaan yang tua, produknya yang lama-lama. Nah, buat SMART goal-nya 20% penjualan dari tiap tahun itu harus berasal dari produk baru dalam 2 tahun ke depan. Nah, ini spesifik ya. Bisa tahu yang diharapkan, nggak hanya sebuah pidato yang indah ya, atau website yang bagus, wah kami adalah perusahaan yang dinamis, atau sebuah slogan. Tapi jelas, kalau penjualan kita 20%-nya terdiri dari produk-produk baru, dalam 2 tahun kita mencapai target. Itu spesifik, bisa diukur. Ambisius juga, realistis, dan ada batas waktu. Nah, udah sesudah Anda buat SMART goal, Anda harus buat program kerjanya kan? Sebelum buat anggaran dan jadwal tadi. Nah, apa ke programnya? Misalnya melakukan riset pasar dulu, kemudian melakukan development untuk menghasilkan 2 produk baru, kemudian market testing dan launch di Jabar. Nah, ini tentu ada banyak program kerja yang bisa menolong Anda, mendukung Anda untuk mencapai goal dan sasaran Anda. Ya, sasaran dan tujuan Anda maksudnya, objektif, ya. Contoh kedua, Anda dipercaya menjadi manajer dan harus meningkatkan kapasitas SDM. Jadi jangan ditanya, apa rencana Anda Pak untuk tahun ini? Sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Oh, saya mau tingkatkan kapasitas. Ada target Pak? Ya, tingkatkan kemampuan mereka. Jadi maksudnya gimana Pak? Jadi mereka meningkat ya kemampuannya. Itu nggak jelas. Nah, saya kasih contoh SMART goal ya. 85% staff harus tetap lulus training wajib di bidang masing-masing dalam 1 tahun ke depan. Ya, 85% staff tetap, artinya karyawan tetap tuh harus lulus training yang diwajibkan di bidang mereka masing-masing. Jadi programnya apa? Pendataan kebutuhan training, pengadaan materi training, pelaksanaan training, dan evaluasi training. Nah, gitu cara step-stepnya. Jadi buat dulu objektif, goalnya apa, programnya apa, baru anggaran, dan jadwal kerja. Ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. SMART goal-nya survei kepuasan pelanggan mencapai skor 4,8 dari 5,0 di tahun ini.
Ya, dan program kerjanya identifikasi masalah menyangkut service. Ya, mungkin selama ini ada masalah menyangkut layanan pelanggan. Lalu kita ubah SOP-nya. Dan lalu kita cek lagi apakah sudah ada terjadi peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, ini contoh tujuan dan sasaran itu harus dibuat spesifik, ambisius, realistik, dan ya spesifik, measurable, ambisius, realistik, dan time. Oke? Oke, nah setelah memiliki SMART goal, maka Anda harus menyusun program kerja. Program kerja yang baik adalah seperti yang di kiri, bukan yang kanan. Yang kanan itu ada 5 strategi, dan masing-masing strategi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 taktik ya, 5 program kerja. Jadi ada 25 proyek nanti dia harus kerjakan. Kalau di sini 3 strategi dan masing-masing ada 3 program, sehingga total ada 9. Ini masih bisa dikendalikan kalau ini udah terlalu banyak. Jadi kata kuncinya fokus. Ya, kalau Anda buat ini tadi, fokus ini, lihat nih. Ya, ini tuh 3 gitu, jangan terlalu banyak ya strateginya, nanti Anda malah nggak bisa kelola. Jadi waktu membuat program kerja, pastikan jangan do everything. Don't try to do everything. Ya, fokus on hal-hal yang kunci, yang prioritas, supaya Anda bisa kejar target dulu. Itu kebiasaan seorang manajer yang bagus tuh. Pokoknya sasaran dulu deh, gua kejar target dulu, yang lain-lain belakangan. Nah, itu Anda harus punya sebagai calon manajer. Ya, jadi biasakan dari sekarang, utamakan yang utama. Kalau Anda punya target hari ini atau minggu ini Anda mau selesaikan tugas, yang lain-lain minggir dulu deh, aku mau selesaikan tugas dulu. Dan itu adalah bagian sasaran untuk dapat IP yang bagus. Dan IP yang bagus adalah bagian dari sasaran untuk bisa lulus cum laude misalnya. Dan cum laude adalah rencana Anda salah satu sasaran untuk bisa dapat beasiswa studi lanjut. Supaya bisa dapat pekerjaan top. Nah, jadi itu menyusun sasaran dari yang besar sampai yang kecil-kecil itu harus dibiasakan. Ya, jadi tolong Anda praktekkan. Oke? Itu penjelasan tentang mata kuliah hari ini. Tidak terlalu panjang, tetapi sangat kunci, dan setelah ini Anda dibagi dalam tugas dan Anda akan dipanggil sebagai manajemen trainee. Kalau Anda kerja di bank, direkrut setelah lulus, biasanya disebut manajemen training. Ya, masuk ke program MT. Atau masuk ke perusahaan non-bank ya, perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya punya program manajemen trainee. Di mana orang-orang yang bagus lulus dari perguruan tinggi biasanya itu direkrut lalu dimasukkan ke dalam beberapa unit organisasi untuk dibimbing oleh mentor-mentor selama 1 tahun, 2 tahun, maksimal biasanya 1 tahun untuk disiapkan jadi calon manajer. Ya, lulus dari program pelatihan itu bisa jadi manajer on the job training dengan coach ya, dengan pelatih yang sudah lebih senior. Nah, itu diharapkan disebutnya manajemen trainee, calon manajer ya. Diharapkan Anda menjadi manajer ke depan. Ya, kalau masuk program MT. Nah, di mata kuliah ini kami juga sebut Anda MT, ya, manajemen trainee, karena Anda akan menjadi manajer. Anda mesti bayangkan Anda ini bukan student biasa. Ya, oh ini cuma ngapalkan untuk UTS, UAS. No, jangan begitu. Anda calon manajer. Anda calon manajer dan Anda harus belajar mengelola orang, mengelola kegiatan, mengelola banyak hal. Ya, oleh karena itu biasakan mulai dengan mengelola diri sendiri dulu. Biasa punya jadwal kerja, tidak suka buang waktu, punya jadwal setiap hari, punya kebiasaan rapi, tentang merapikan ruangan Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda harus mengatur banyak orang nanti. Seseorang yang berantakan ruang kerjanya, berantakan isi tas kerjanya, berantakan kamarnya, itu menggambarkan ketidakmampuan dia mengelola, mengatur waktu. Dia nggak bisa mengatur segala sesuatu, juga dia bermasalah. Dan ketidakteraturan dia ini pasti ada dampaknya kepada organisasi. Karena dia harus mengatur orang lain, padahal dia sendiri tidak teratur. Ya, jadi biasakan Anda teratur dalam soal waktu, soal uang, soal kebersihan. Biasakan punya standar yang tinggi dalam 3 hal ini. Saya nggak mau buang waktu, saya nggak mau buang-buang uang, saya nggak mau berantakan, saya mau rapi. Kalau Anda teratur, Anda bisa jadi manajer yang efektif. Ya, kemampuan Anda dimulai pada tingkat pribadi sebelum bisa kerja bersama dengan orang lain.
Ya, jadi jangan harapkan jadi manajer bagus kalau mengelola diri sendiri juga kita bermasalah, ya. Jadi itu saya mau cerita sedikit. Di THB dulu ada manajer yang membuat ruangan sangat amat berantakan, ya, dan dia kebetulan tugasnya aneh juga. Karena dia justru manajer fasilitas yang harusnya rapi. Jadi saya tanya, kok bisa Anda ini ruangannya berantakan? Lalu saya ajak diskusi, hati-hati ngomong baik. Saya tanya, sebenarnya masalah Anda apa? Kamar kamu rapi nggak? Coba saya lihat. Boleh nggak kamu tunjukkan tempat kamar kamu seperti apa? Kalau kamu nggak keberatan, kasih tahu dong sama saya. Ya, nggak heran ya, rumah dia juga mungkin berantakan gitu ya. Jadi gimana mau mengatur fasilitas kalau dia sendiri nggak teratur, ya. Jadi kita akan berikan tugas untuk para manajemen trainee untuk Anda mulai membiasakan diri sebagai calon manajer, ya. Buat planning nomor 1. Ya, masalah besar di Indonesia planning. Nggak buat objektif, nggak ditulis, bahkan kadang nggak tahu apa objektifnya. Kalaupun punya objektif, punya tujuan, dia nggak bikin sasaran. Sasaran itu sesuatu yang bisa dibidik, jelas-jelas ya. Kalau Anda panah, ada sasaran, bisa dibidik. Kalau Anda dibilang sekedar mengembangkan inovasi di perusahaan kayak tadi, meningkatkan kepuasan pelanggan, ya, membuat perusahaan SDM saya menjadi lebih berkapasitas, itu semua tujuan yang bagus. Tetapi kalau nggak ada smart goal-nya, nggak akan bagus hasilnya. Oke, jadi tugas Anda sebagai manajemen trainee adalah minggu ini melakukan 3 ini. Coba susun objektif, smart goal, dan program kerja untuk tugas yang akan diberikan kepada Anda. Ya, Anda akan punya fasilitator, akan punya pembimbing, ya, dalam hal ini seperti coach pada waktu nanti Anda kerja misalnya masuk ke manajemen trainee. Oke? Diskusikan dengan coach Anda atau supervisor Anda, dan Anda harus mengumpulkan dalam template yang telah dibagikan pada waktu yang telah ditentukan. Gunakan template-nya dan Anda fokus bukan pada mengetiknya sekarang. Memproduksi presentasinya tidak terlalu penting buat saya, tetapi esensinya. Bisa nggak Anda menemukan tujuan, ya, mendefinisikan tujuan, dan mengubahnya menjadi smart goal, serta membuat daftar program yang tidak terlalu panjang, tapi kena untuk bisa mencapai sasaran-sasaran yang Anda tetapkan sendiri. Ya, jadi program kerja ini harus relevan dengan sasaran yang Anda kejar. Baik, ya, hari ini kita sudah belajar apa? Saya ulangi sedikit, Anda buka lagi ke bagian tujuan. Buka lagi ke sana, ya, buka lagi ke bagian tujuan baik mata kuliah ini dan terutama untuk sesi ini, ya. Jadi apakah Anda sudah tahu persamaan dan perbedaan dari manajemen di tingkat 3 level? Sudah tahu 4 fungsi dari manajemen apa? 4 role dari manajer itu apa? Dan kemudian terkait dengan planning, apa kegiatan utamanya? Ya, Anda harus membuat apa? Tujuan, sasaran, jadwal program kerja, jadwal kerja, dan anggaran. Ya, itu Anda harus buat semua sebagai seorang yang sedang melakukan planning. Ya, prinsip utamanya apa dalam planning? Fail to plan sama dengan plan to fail. Kemudian apa lagi? Goals itu harus smart, ya, specific, measurable, ambisius, realistic, dan time bound. Oke, tidak terlalu panjang, tapi Anda betul-betul buat itu ngelotok. Ya, buat itu ngelotok. Apa tujuan bisnis unit? Nah, itu pertanyaan bonus buat Anda. Ya, apa kriteria kalau Anda menjadi pemimpin bisnis unit yang berhasil? Coba, itu pertanyaan bonus dan Anda boleh masukkan di diskusi, di chat, ya, nanti untuk bisa kita bahas di sana. Terima kasih untuk perhatian Anda, ya. Terus semangat, Anda ini calon manajer, bukan sekedar peserta kelas manajemen. Anda calon manajer. Katakan, saya calon manajer, ya. Dan untuk itu Anda belajar bukan hanya untuk dihafalkan, tentu dimulai dengan menghafal, tapi Anda juga harus mempraktekannya. Terus semangat, terus belajar, sukses buat Anda.